Seperti diketahui, ribuan warga Israel sempat berpesta pora seusai mereka menggempur Masjid Al-Aqsa Palestina. Mereka bersorak lantaran upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk balas dendam gagal. Mereka tertawa melihat roket milisi Palestina yang diluncurkan ke Israel dan tidak mencapai sasaran pada 10 Mei 2021 lalu. Seolah karma, sehari kemudian warga Israel gantian menangis. Pasalnya rumah mereka porak-poranda dan terbakar hebat dihantam roket milisi Palestina. Ya, tidak tanggung-tanggung, milisi Palestina diinformasikan sampai melepas 130 roket ke ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Selasa malam 11 Mei 2021. Serangan itu merupakan serangan balik atas serbuan udara Israel yang meratakan blok menara di jalur Gaza yang meruntuhkan blok perumahan 13 lantai. Bangunan itu menampung kantor yang digunakan oleh kepemimpinan politik penguasa Islam milisi Palestina. Akibat dari serangan udara Israel, 35 orang dilaporkan meninggal dunia. Dilansir terkini.id dari pojok 1 bersumber Arab News, pada Kamis 13 Mei 2021, listrik di sekitar lokasi padam dan warga hanya bisa menggunakan senter. Tidak lama setelah serangan itu, milisi Palestina dan kelompok jihad Islam pun membalas dengan menembakkan roket ke Tel Aviv. Sirine, serangan udara, dan ledakan terdengar di sekitar kota dan langit diterangi oleh rentetan rudal pencegat yang diluncurkan ke arah roket yang datang. Pejalan kaki berlindung dan pengunjung keluar dari restoran Tel Aviv, sementara yang lain tiarap di trotoar saat sirine berbunyi. Stasiun televisi Israel mengatakan bahwa setidaknya ada 3 orang terluka di pinggiran kota Holon. Otoritas Bandara Israel melaporkan telah menghentikan lepas landas di Bandara Ben Gurion Tel Aviv untuk memungkinkan pertahanan langit. Lalu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak kedua belah pihak menahan diri. Kami sekarang memenuhi janji kami, kata milisi Palestina dalam sebuah pernyataan. Brigade Qassam meluncurkan serangan roket terbesar mereka terhadap Tel Aviv dan pinggirannya dengan 130 roket sebagai tanggapan atas penargetan musuh terhadap menara tempat tinggal. Sebagai informasi, beberapa jam sebelumnya Israel telah mengirim 80 jet untuk membom Gaza dan tank massal di perbatasan ketika serangan roket menghantam kota-kota Israel untuk hari kedua. Memperdalam konflik di mana setidaknya 28 orang di kantong Palestina dan 2 Israel telah tewas. Penduduk blok dan orang-orang yang tinggal di dekatnya telah diperingatkan untuk mengevakuasi daerah itu sekitar 1 jam sebelum serangan udara. Menurut saksi mata dan tidak ada laporan korban 2 jam setelah itu runtuh. Sebagai informasi, pecahnya pertempuran paling serius sejak 2019 antara Israel dan faksi bersenjata di Gaza dipicu oleh bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada hari Senin. Kota suci bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen ini telah tegang selama bulan Ramadan dengan ancaman putusan pengadilan yang mengusir warga Palestina dari rumah-rumah yang diklaim oleh pemukim Yahudi telah menambah gesekan antara kedua negara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan meningkatkan serangannya di Gaza, daerah kantong 2 juta orang sebagai tanggapan atas serangan roket. Kekuatan serangan dan frekuensi serangan akan ditingkatkan, ujarnya dalam sebuah pernyataan video. Dalam 1 jam, Israel mengatakan telah mengerahkan jet untuk membom lokasi peluncuran roket di dan sekitar kota Gaza. Pejuang Palestina serang kapal perang Israel di lepas pantai Gaza. Saat militer Israel terus menyerang daerah sipil di jalur Gaza, menghabisi wanita dan anak-anak, pejuang Palestina menargetkan kepala perang Zionis di lepas pantai daerah kantong itu. Upaya pejuang Palestina itu dilaporkan Quds Press saat korban sudah dihabisi akibat serangan Israel terus bertambah menjadi 200 orang lebih. Dalam pernyataannya, juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan kapal perang Israel diserang dengan rudal-rudal. Serangan itu terjadi setelah militer Israel melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza dini hari kemarin. Papar Abu Ubaidah dilansir Mebo.
Satu video yang diposting gerakan perlawanan di media sosial menunjukkan roket langsung mengenai kapal perang tersebut. Media Israel melaporkan kapal perang itu menjadi sasaran tetapi roket jatuh di sekitarnya juga. Raja Yordania Abdullah II menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa tindakan dan provokasi Israel yang berulang-ulang terhadap rakyat Palestina telah menyebabkan eskalasi saat ini. Dalam panggilan telepon, dia mengatakan kepada Guterres bahwa tindakan Israel akan mendorong kawasan itu menuju ketegangan yang lebih lanjut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Dewan Kerajaan Yordania, Abdullah II menegaskan tidak ada alternatif solusi politik yang mengarah pada tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, dan menjamin berdirinya negara yang mandiri, berdaulat dan negara Palestina yang layak berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Raja Yordania menyoroti konsekuensi mengerikan dari pelanggaran yang dilakukan Israel di Yerusalem, terutama terhadap Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, sibuk perang dengan milisi Palestina, Israel diserang 6 roket dari Lebanon. Ketika militer Zionis Israel sedang sibuk berperang dengan milisi Palestina, 6 roket ditembakkan dari Lebanon dengan target ke negara Yahudi tersebut. Upaya serangan dari Lebanon itu berlangsung pada hari Senin. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan bahwa sirene peringatan roket diaktifkan di Misgaf Am, di bagian utara Israel dekat perbatasan dengan Lebanon. IDF melakukan pembalasan, pasukan artileri menembak ke arah sumber peluncuran roket, kata IDF seperti dikutip dari Sputnik News pada Selasa 18 Mei 2021. Video yang menunjukkan saat artileri IDF menanggapi tembakan roket dari wilayah Lebanon telah dibagikan di media sosial.